Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Radini, NIM F1121211007. Saya dari Prodi PG PAUD Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan membahas tentang perkembangan kreativitas anak usia dini. Nah, yang pertama adanya hakikat kreativitas. Nah, yuk mari kita simak teman-teman. Nah, hakikat kreativitas adalah walaupun ada pengakuan ilmiah pentingnya kreativitas, namun hingga kini hanya sedikit sekali penelitian yang telah dilakukan. Hal itu pun disebabkan adanya kesulitan metodologi, karena adanya keyakinan bahwa kreativitas adalah suatu faktor bawaan individual, sehingga hanya sedikit yang dapat dilakukan untuk mengendalikannya. Nah, beberapa pengertian kreativitas menurut para ahlinya. Yang pertama, adanya Utami Munada pada tahun 1995. Nah, kreativitas adalah suatu kemampuan umum untuk menciptakan suatu hal yang baru, bahkan sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan yang baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan suatu masalah, bahkan atau sebagai kemampuan kita juga untuk melihat hubungan-hubungan hal yang baru antara unsur-unsur yang sudah ada pada sebelumnya. Yang kedua, menurut para ahlinya nih ya teman-teman, Imam Musbikin pada tahun 2006. Nah, menurut dia kreativitas adalah kemampuan memulai ide, yaitu melihat hubungan hal yang baru nih. Nah, atau tak diduga sebelumnya. Kemampuan untuk memformulasikan konsep yang tak sekedar menghafal atau menciptakan jawaban yang baru untuk soal-soal yang ada, bahkan dapat kita pertanyakan juga pertanyaan yang baru yang perlu kita jawab. Nah, yang kedua yaitu adanya kreativitas anak usia dini. Nah, apa itu? Yuk kita simak lagi ya. Nah, kreativitas anak usia dini ini yaitu perkembangan anak berbeda-beda dalam bakat, minat, kreativitas, kematangan, emosi, kepribadian, keadaan jasmani, dan sosialnya. Selain itu, setiap anak memiliki kemampuan tak terbatas dalam belajar yang telah ada di dalam dirinya untuk dapat berpikir secara kreatif dan produktif. Nah, anak akan beraktivitas sesuai dengan minat dan potensi mulai usia dini, sehingga anak akan terasa berpikir ya teman-teman, berpikir secara kreatif dan memungkinkan manusia menjadi berkualitas dalam hidupnya. Nah, salah satu pendekatannya yang dilakukan pada anak usia dini untuk merangsang dan mengembangkan kreativitas anak adalah dengan bermain. Nah, bermain ini sangat penting ya teman-teman. Yang dilakukan ini misalnya di lingkungannya dengan menggunakan sarana alat permainan yang secara edukatif ya teman-teman, dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dengan menggunakan media permainan flashcard, yaitu media pembelajaran dalam bentuk kartu misalnya kartu bergambar yang misalnya terdapat tulisan yaitu gambar atau tanda pengganti bilangnya yang secara bervariasi ya teman-teman. Bahkan kreativitas mengacu pada kemampuan yang merupakan ciri atau kreativitas dari orang-orang yang secara kreatif. Jadi secara person, yaitu kreativitas ini merupakan ungkapan unik dari seluruh pribadi, bahkan sebagai hasilnya secara interaksi individu, perasaan, sikap, dan perilakunya. Nah, kreativitas mulai dengan kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya nih, pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, misalnya kita seseorang yang individu yang kreatif memiliki sifat yang mandiri. Nah, bahkan dia pun juga terkait dalam nilai-nilai dan norma. Bahkan dalam keahliannya dia memiliki sistem nilai, maksudnya tuh nilai sistem apresiasi. Nah, hidup sendiri yang mungkin tidak sama yang dianut oleh masyarakat ramai ya teman-teman.
Bahkan kredibilitasnya pun merupakan sifat pribadi yang seorang individu yang dihayati oleh masyarakat. Nah, masyarakat ini juga mencerminkan dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Nah, yang ketiga, proses dan ciri kreativitas, yaitu ada 4 tahap ya teman-teman. Yang pertama nih, tahap pertama, 1. Tahap persiapan memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya. Yang kedua, tahap inkubasi, yaitu masa di mana tidak usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan suatu masalah dan perhatian dialihkan nih sejak pada hal yang lain. Misalnya, tahap inkubasi dapat membebaskan kita dari pikiran-pikiran yang melelahkan ya teman-teman. Bahkan bisa mengakibatkan nih proses pemecahan masalah kita. Nah, menghentikan proses pemecahan masalah dalam beberapa waktu untuk menyusun kembali bahkan pemikiran-pemikiran kita terhadap masalah yang kita hadapi itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga nih, ketiga itu berarti tahap maksudnya eliminasi. Pada tahap inkubasi tidak selalu memicu terjadinya iluminasi. Nah, iluminasi ini yaitu pencerahan. Pada saat iluminasi terjadi, maksudnya jalan terang menuju permasalahan mulailah terbuka. Nah, kita akan merasakan sensasi kegembiraan yang luar biasa. Bahkan karena pemahaman meningkatkan, terus semua ide muncul. Ide itu tersebut melengkapi untuk membuktikan legitimasinya. Nah, tahap yang keempat nih apa? Ayo, penasaran kan? Tahap yang keempat yaitu tahap verifikasi. Setelah sebuah ide ditemukan, kita harus ide tersebut harus kita uji lagi ya teman-teman. Tahap ini merupakan tahap untuk menguji sebuah produk kita, hasil produk yang kreatif yang telah kita jadikan tadi, untuk membuktikan bahwa kita sudah menyediakan produk ini. Berarti legitimasi lagi ya teman-teman. Nah, di sini juga ada ciri-ciri kreativitas pada anak usia dini. Apa saja yuk ciri-cirinya? Nah, mari kita simak lagi. Ciri-ciri yang berkaitan dengan kemampuan secara yang pertama yaitu berpikiran kreatif atau konektif. Nah, pada anak usia dini yaitu kemampuan dalam keterampilan berpikir. Anak sangat lancar ya teman-teman. Dengan kata lain nih, anak bisa menghasilkan banyak ide, menghasilkan jawaban, memecahkan suatu masalah, terus dan pertanyaan juga, menghasilkan metode dan saran yang berbeda gitu, dan selalu memikirkan banyak jawabannya. Bahkan keterampilan berpikir yang dimiliki anak sangat fleksibel. Karena apa? Kita dapat menghasilkan ide atau jawaban pertanyaan yang berbeda dengan mudah, melihat masalah yang dari perspektif yang berbeda, maka kita mencari banyak pilihan dan arahnya yang berbeda, dan bisa mengubah pendekatan kita dengan cara berpikir. Terus ada juga keterampilan berpikir anak yang sangat unik, dalam artiannya kemampuan untuk menciptakan ekspresi. Nah, ekspresi yang baru, unik gitu bagi anak ini. Aku ini tertarik banget dengan sebuah lukisan ini gitu kan, berarti dia melihat tuh menarik, unik ya teman-teman. Nah, bahkan itu sudah memiliki kemampuan untuk menemukan cara yang tidak untuk mengekspresikan diri, dan kemampuan untuk membuat kombinasi umum dari suatu bagian dan elemen. Nah, yang terakhir, judgment atau biasa dikenal dengan keterampilan dalam menilai. Nah, yaitu menetapkan kriteria. Maksudnya kita harus evaluasi lagi diri kita untuk menentukan sebuah pertanyaan ini benar enggak sih, rencana yang ini baik enggak sih,
bahkan perilaku yang bijaksana gitu. Nah, hanya membuat keputusan dan menghasilkan ide dalam situasi terbuka, tetapi juga bisa kita lakukan. Yang keempat nih teman-teman, adanya kreativitas dan kecerdasan jamak anak usia dini. Apa-apa ya? Yuk kita simak. Pertama, menurut Frekodes, umumnya kreativitas ini definisikan sebagai person, proses, persos, produkses. Terus keempat, ini saling berkaitan juga ya, yaitu berarti pribadi, person kreatif yang melibatkan diri dalam proses yaitu kreatif dengan dorongannya dan dukungan, yaitu person. Dari lingkungan menghasilkan produk kreatif. Terus menurut Kreismostikis 1967, menurut para ahli psikologi humanistik menyatakan bahwa kreativitas adalah pengalaman untuk menginspirasikan dan memutaskan identitas individu. Nah, dalam bentuk terpadu dalam hubungan dengan titik pertemuan dengan alam nih, misalnya dengan diri sendiri, bahkan 3 atribut psikologi dan secara inteligensi, gaya konektif, bahkan ada kepribadian atau motivasi. Menurut Baron 1969, dia menyatakan bahwa kreativitas ini adalah sebuah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Nah, kalau menurut Hayfalin pada tahun 1962, dia mengetahui, katanya dia menyatakan kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru yang membuat makna sosial. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa kreativitas adalah sebuah kemampuan menciptakan atau membuat kombinasi baru, yang bermakna bentuk aktualisasi, dan maksudnya aktualisasi diri kita yang melibatkan person, proses, dan produk. Kecerdasan jamak ini apa ya? Yuk kita simak ya teman-teman. Kecerdasan jamak ini yaitu sehubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Para ahli psikologi pendidikan juga mencoba memunculkan satu wacana yang patut kiranya untuk kita pahami, kita terapkan. Bahkan wacana tersebut pun dalam tantangan multiple, maksudnya intelligence, yaitu wacana ini muncul untuk memotivasikan orang tua atau pendidikan tidak merasa bahwa seorang anak itu bodoh. Ini nih ya, walaupun hanya karena memiliki IQ rendah, karena dengan mengetahui apa saja sih kecerdasan jamak akan memotivasi orang tua dan juga guru untuk mengendalikan kecerdasan lain dari anak, yaitu sehingga perkembangan kehidupan anak kedepannya baik sosial, emosi maupun perkembangan secara kepribadiannya bahkan tidak terhambat hanya dengan rendahnya nilai IQ. Kecerdasan jamak ini yaitu merupakan temuan dan terobosan baru di dalam bidang inteligensi. Maksudnya kita ditemukan oleh Howard Gardner. David Westhead berpendapat juga bahwa kecerdasan adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir secara abstrak, bertindaknya secara terarah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara efektif. Bahkan pada tahun 1911, Alfred Beth, seorang tokoh perintis dan pengukur kecerdasan membagi kecerdasan ke dalam 3 komponen. Apa saja? Yang pertama, adanya kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan. Yang kedua kemampuan untuk merubah arah tindakan bila
bila tidak tersebut telah dilaksanakan. Nah, itu telah dilaksanakan ya. Bahkan yang ketiga, berarti kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau melakukan autodistik. Nah, yang kelima yaitu adanya faktor pendukung kreativitas anak usia dini. Nah, ada apa saja? Yang pertama yaitu rangsangan mental. Suhu karya kreatif dapat muncul jika anak mendapatkan rangsangan mental alternatif pada setiap konektif. Nah, anak distimulasikan agar mampu untuk diberikan berbagai mengembangkan berbagai macam potensi pribadi secara kreatif, seperti percaya diri, keberanian, ketahanan diri kita, dan lain sebagainya juga ya teman-teman. Pada aspek suasana psikologi, yaitu kita harus distimulasikan agar anak ini memiliki rasa aman, kasih sayang yang penerimaannya juga menerima anak dengan segala kekurangannya dan kelebihannya akan membuat anak ini berani untuk mencoba secara berinisiatif, dan berbuat sesuatu yang secara spontan. Nah, bahkan menurut kondisi lingkungan, ini kondisi lingkungan harus sangat perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena kondisi lingkungan ini di sekitar sangat berpengaruh besar dalam menumbuhkan, mengembangkan kreativitas akan mati. Karena apa? Maksudnya tidak berkembang dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Nah, karena menemukan beberapa kondisi di lingkungan yang harus diciptakan untuk menumbuhkan jiwa yang kreatif, yaitu antara lain yang pertama nih, pencahayaan. Pencahayaan itu juga perlu ya teman-teman, sentuhan warna-warna, seni dan lingkungan, bahkan bunyi dan musik, aroma juga kita harus perlu, sentuhan, bahkan cinta rasa peran orang tua Utami Minadar. Nah, karena apa? Kalau cinta rasa peran orang tua ini menurut Utami Minadar ini menjelaskan beberapa peran sikap orang tua yang menunjang tumbuhan kreativitas anak. Nah, antara lain yang pertama itu kita sangat harus menghargai pendapat anak dan mendorongnya untuk mengungkapkan sesuatu yang dia ingin sampaikan. Karena yang kedua, memberi waktu kepada anak untuk berpikir, merenung dan berhayal. Terus yang ketiga, kita harus memperbolehkan anak untuk membalikan keputusan sendiri. Yang keempat, mendorong anak untuk menjajaki itu kita harus mengajaki anak untuk bertanya hal-hal yang dia tidak mengerti ya teman-teman. Yang kelima, kita harus meyakinkan juga bahwa anak dan orang tua ini harus kita menghargai apa sih yang diinginkan anak tersebut ini. Kita lakukan dalam hasil yang kita lakukan yang kita bisa gitu kan. Terus yang keenam, kita menunjang dan mendorong kegiatan anak. Berarti kita harus mendorong anak ini mengikuti apa, kita harus menunjang, kita harus dorong anak tersebut supaya anak itu semangat. Terus kita harus memberikan ketujuh nih, kita harus menikmati keberadaannya bersama anak. Berarti kita di saat anak bermain, kita harus menikmati suasana tempat tersebut. Kita harus bermain juga ya sama dia, agar mereka juga merasa dia senang gitu ya teman-teman. Yang ke-8, kita harus memberi pujian yang sungguh-sungguh kepada anak. Nah, anak kecil apabila kita memberi pujian yang sekecil gitu, dia tuh udah senang gitu kan dengar pujian yang kita, berarti ternyata gini gitu. Yang 10, terus kita harus mendorong maksudnya kita harus mendorong kemandirian anak dalam bekerja. Berarti kita harus mendorong dia ini dalam sebuah kemandirian dia. Berarti anak ini mandiri enggak sih? Ya udah kita dorong gitu supaya dia lebih mandiri lagi ya teman-teman. Nah, terus
kita harus menjalani hubungan kerjasama yang baik dengan anak. Karena apa? Untuk membuat dia secara kreatif dalam suatu hal. Maka orang tua pun harus kreatif juga. Bahkan penerimaan secara penghargaan untuk ibu rumah tangga, penulisan buku pedoman, secara printing, menjelaskan cara kreatif, mendidik anak agar anak-anak memiliki inisiatif untuk berpikir, melakukan sesuatu, pengalaman gitu kan. Sebagai orang tua kita harus dapat tirukan, dapat dalam hal melakukan pendidikan pada anak usia dini ya teman-teman. Nah, terus yang pertama misalnya kita harus membangun mental, berusaha dalam membangun mental usia anak. Nah, contoh halnya misalnya beberapa kasus yang di bawah ini, misalnya anak ini minta dibukakan bungkus permen. Nah, mama tolong bukakan permen ini, bu bukakan dedek permen ini bu, misalnya. Nah, kita sebagai orang tua harus mengakui jika anak itu belum bisa membuka permen karena memang belum diajarin gitu ya kan. Nah, berarti kita harus berikan contoh membukakannya permen. Sini dek, nah sayang, mama bukakan. Sini anak ibu bukakan. Nah gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita minta anak untuk mengulangi kembali. Jangan lupa berikan pujian serta pesan bahwa setelah ini harus berusaha sendiri gitu. Mereka meminta tolong kepada orang lain. Nah misalnya, iya Masya Allah kamu sudah pintar ya dek, sayang kamu sudah pintar ya, kamu sudah bisa nih buka permen sendiri nih. Nah gitu ya teman-teman. Nah terus yang kedua, kita harus membangun juga mental peduli. Nah, peduli dalam hal salah satu sikap mental yang wajib dimiliki oleh setiap manusia sebagai syarat untuk bisa membina hubungan yang lebih baik. Nah, dengan orang sekitar, sebagai hasilnya seseorang akan lebih mudah diterima oleh lingkungannya. Kalau anak itu peduli, dia akan berbuat baik gak sih? Dan ketika seorang orang itu baik, dimanapun dia berada akan dihargai gak sih? Diterima dengan baik gak sih? Ya jelas, kita harus staples kecil yang berbahaya. Nah, misalnya tempelkan ujung stempel ke jari. Nah, aduh, jelaskan kepada anak bahwa isi staples itu amat berbahaya ya teman-teman. Sebisa mungkin ajak anak untuk menyimpannya di tempat yang sudah disediakan, atau jika ditemukan di tempat lain, bungkuslah dengan tisu misalnya atau kertas supaya tidak melukai orang nilai yang telah kita peroleh gitu kan. Misalnya anak akan membiasakan nih membuang benda-benda tajam yang berbahaya ke dalam kotak yang sudah tersedia. Nah, berarti kan itu sudah sangat membahayakan ya teman-teman. Bahkan sesuatu yang membahayakan diri kita itu tentu bisa membahayakan orang lain juga. Dalam hal dari kecil aja ya, misalnya orang tua nih menyadari anak-anak untuk peduli kan, misalnya dia harus berbuat kreativitas dapat diperkuatkan bila misalnya pertama nih anak-anak didorong untuk merasa bebas mengekspresikan perasaan atau opininya. Keluarga terbuka misalnya untuk pengalaman baru dan opini yang berbeda gitu kan. Yang kedua juga anak harus didorong untuk manipulasi dan mengevaluasi gagasan, misalnya dengan pertanyaan, kenapa kamu berpendapatan ini gitu kan. Bahkan jangan biarkan anak-anak kita sendirian gitu kan. Ketika dia tumbuh, mereka kan harus didorong untuk mempertimbangkan lebih dari satu penyelesaian untuk setiap masalah. Nah, kita harus disiplin juga, harus tegas tanpa menghukum dan dengan batasan-batasan yang jelas ya teman-teman. Nah, orang tua harus percaya anaknya yang melakukan baik dalam melakukan hal-hal yang baik. Nah, peran guru juga nih. Karena apa? Peran guru membantu anak tetap mengembangkan potensi yang kreatifnya. Menurut
menurut Rahmawati pada tahun 2010 dibutuhkan seorang guru yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, yang pertama, kreatif. Karena apa? Kreatif ini kan sangat menyukai tantangan syarat. Pertama yaitu seorang guru harus mengembangkan kreativitas anak. Adalah guru tersebut juga harus merupakan individu yang sangat kreatif. Nah, terus menghargai karya anak. Kita harus menghargai karya anak apapun bentuknya adalah prinsipil, yaitu sifatnya. Nah, yang ketiga, kita harus menerima apa adanya. Setiap anak adalah unik dan khas karena mereka berbeda satu sama lain. Jadi seorang guru harus dituntut untuk memahami keunikan tiap anak dan menerimanya dengan baik, serta harus menghindari sikap diskriminatif penerimaan terhadap anak. Erat kaitannya juga dengan rasa aman. Nah, yang terakhir nih, motivator yaitu seorang pengembang kreativitas adalah seorang motivator atau pendorong bagi peserta didik. Nah, karena aktivitas untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini ini selain lingkungannya secara kreatif, anak juga sangat membutuhkan stimulus yang sangat lewat aktivitas ya, yang bisa meningkatkan kreativitasnya. Aktivitas bahkan dilakukan peralatan yang sangat sederhana, baik di rumah atau di sekolah, atau juga persiapan yang lebih matang lagi. Karena aktivitas yang bisa dilakukan anak itu misalnya seperti menggambar, melukis, kerajinan tangan gitu kan, musik dan lagu, menari. Karena anak-anak usia dini itu sangat masih suka gitu kan dengan kerajinan seperti itu, apalagi bermain peran. Nah, bermain peran ini juga anak-anak sangat suka sekali bermain peran. Bercerita juga sangat seru sekali. Nah, percobaan ilmiah. Berarti ilmiah ini anak-anak mungkin mampu untuk berpikir yang secara logis atau mengevaluasi sesuatu yang sudah dipikirkannya gitu kan. Bahkan bertualang, memasak, berkebun. Nah, itu tuh mereka sangat senang sekali gitu kan. Anak-anak usia dini itu sangat senang sekali dalam hal-hal yang sekecil segitu. Terus yang terakhir yaitu adanya faktor penghambat kreativitas anak usia dini. Nah, ada apa saja nih faktor penghambat kreativitas anak usia dini? Yang pertama adanya faktor-faktor penghambat kreativitas. Pertama adalah hambatan diri sendiri. Nah, kenapa kreativitas dapat menjadi terhambat? Karena adanya faktor yang berasal dari diri sendirinya. Ada empat hal yang berasal dari diri sendiri yang dapat menghambatkan tumbuhnya kreativitas, yaitu yang pertama nih psikologis. Nah, psikologis karena apa? Perkembangan kreativitas misalnya kebiasaan, kurangnya usaha, mental dan malas, batasan-batasan yang dibuat diri sendiri, kelakuan dalam berpikir, takut mengambil risiko, takut berbeda gitu kan, takut dikritik, tahayul gitu kan, kecenderungan untuk mengikuti tingkah laku orang lain, merasa ditentukan oleh nasib yang lain-lain gitu kan. Jangan ya teman-teman. Terus biologis. Nah, biologis ini yaitu pandangan dalam sudut biologis, yaitu keturunan atau hereditaritas. Diyakini bahwa pandangan inilah yang mempengaruhi kemampuan kreatif. Nah, seseorang misalnya jika 2 generasi dari seorang adalah guru, yang menganggap bahwa ia adalah keturunan guru gitu, bukan seorang seniman. Nah, itu tuh sehingga ia menganggap dirinya tidak bisa menggambar, bernyanyi ataupun melakukan hal-hal yang berseni lainnya gitu kan. Terus fisiologis. Nah, fisiologis ini yaitu kemampuan secara kreativitas seorang dapat terhambat karena faktor penyakit atau menyandang salah satu tunaan fisik gitu kan. Bahkan ini juga mungkin menghambat, tapi ada orang yang
maksudnya berkebutuhan khusus yang berkarya dalam seni. Misalnya gini, seorang anak perempuan nih kan menyandang cacat gitu kan. Nah, misalnya cacat tangan nih, tapi dapat memain piano gitu kan dengan sangat baik. Nah, itulah maha kuasa Allah gitu kan. Terus sosiologis, nah yang bahkan mengatakan bahwa masyarakat ini mempunyai norma tradisi gitu kan, kebiasaan tertentu sehingga perilaku yang menyimpang dari norma dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral gitu kan. Ini menurut Nadar, karena dia mengutip gitu kan Scholars pada tahun 1985 gitu kan. Terus penghambatan kreativitas. Hambatan yang pertama, hambatan preskutal. Nah, yaitu adanya maksudnya kekakuan, yaitu presisif, konsep, orang-orang, objek, terbatas, pembatasan, asumsi, terus secara mengada-ngada gitu kan. Sudut pandangnya juga tidak dapat visi dan misi dia gitu. Terus hambatan emosional. Nah, ketakutan salah satunya akan membuat tidak mampu secara, bahkan dia juga khawatir dikritik orang lain, takut risiko gagal lah apalah gitu kan. Terus hambatan kultural, karena apa? Keengganan untuk bersinggungan dengan norma masyarakat yang sudah berlaku. Nah, hambatan intelektual dengan aspirasi, dia mengembukan 4 cara yang dapat mematikan kreativitas, yaitu secara evaluasi, hadiah, persaingan, kompetisi antara anak di lingkungan yang sangat membatasi. Sementara menurut Torajes dalam Ariadne, yaitu yang pertama nih, usaha terlalu dini untuk mengeksperimentasikan fantasi. Yang kedua yaitu pembatasan terhadap rasa ingin tahu anak. Yang ketiga, kita terlalu menekankan peran berdasarkan perbedaan seksual. Nah, yang keempat, terlalu banyak melarang. Kita jangan terlalu banyak melarang, teman-teman. Nah, yang kelima juga takut dan malu. Nah, ini sangat tidak boleh kita lakukan karena takut dan malu. Keenam, berarti kita harus tidak boleh juga penekanan yang salah kaprah terhadap keterampilan secara yang verbal, terus ketentuan. Tujuh, dia tidak memberikan kritikan yang bersifat inspiratif. Nah, mungkin hanya itu saja teman-teman ya yang dapat saya jelaskan dalam perkembangan kreativitas anak usia dini. Nah, saya mohon maaf jika saya ada kata-kata yang salah. Saya tutup. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.